Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada saya hari ini pagi-pagi sebelum berangkat kerja hari Sabtu, saya akan bercerita tentang pengalaman saya ya. Dan saya akan memberikan sepilan sedikit tentang perkopian yang mengalami adanya satu penyakit yang dialami oleh tanaman kopi yang saya rawat. Ada beberapa tanaman kopi yang saya rawat ini itu terkena penyakit ya, tidak subur, daunnya menguning, dan alhamdulillah dengan tidak saya sengaja ataupun keberuntungan itu tanaman-tanaman tersebut kembali menjadi subur kembali ya. Seperti ini pada batang kopi ini ya. Pada batang kopi ini itu tadinya daunnya kelihatan menguning. Ini semuanya menguning. Semuanya menguning. Saya duga ini dulunya ada jamur ya. Saya semprot dengan menggunakan fungsida ya. Beberapa kali saya semprot dengan fungsida, jamur-jamur tersebut sedikit demi sedikit hilang ya. Alhamdulillah hilang. Ini walaupun masih ada bekasnya ya, tapi alhamdulillah hilang. Tetapi sembuhnya itu lama sekali dan saya hampir frustasi, kenapa kok masih kayak gini. Lalu saya pupuk dengan pupuk nitrogen, masih saja kuning daunnya, masih saja kuning, tidak menghijau, artinya kesuburannya itu tidak terdapat. Lalu kemudian saya mengingat pH tanahnya. pH tanah, walaupun ini saya tidak mengukur secara langsung dengan menggunakan alat, tapi kelihatannya tanahnya itu ya, agak bantat ini ya. Ini tanahnya itu agak bantat ya, agak bantat. Lalu saya ingat harus pakai kapur dolomit ya, pakai kapur dolomit. Tetapi saya mikir-mikir, yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu kok memakai abu pawon ataupun abu dapur ya, kok bisa subur tanaman itu. Lalu saya mengumpulkan abu dapur, saya taburkan ke sini ya, sekitar 10 hari yang lalu kelihatannya ini. Ini kan abu dapur ini arangnya ya. Ini juga masih ada bekas arangnya. Tapi alhamdulillah selama itu, setelah saya taburi dengan abu dapur, alhamdulillah kopi ini menghijau. Ini daun-daunnya menghijau. Yang tadinya itu menguning, ternyata ujungnya mulai menghijau. Ini semuanya menghijau ya. Berarti kesimpulannya, jikalau kita memupuk pakai pupuk sintetis, agar pupuk tersebut diserap oleh akar tanaman kopi kita dengan sempurna, maka pH tanah itu harus diperhatikan terlebih dahulu ya. Dengan memakai dolomit, kalau tidak punya dolomit ya abu dapur, itulah hasil bakar-bakaran yang berada di dapur lama ataupun dapurnya orang dahulu ya. Itu bisa ditabur-taburkan. Tidak hanya ini, kita cek lagi tanaman yang lain ya. Nah, ini juga kurang sehat. Pada batang ini juga kurang sehat. Kita lihat. Ini juga kemarin sama. Saya pupuk, saya semprot ya dengan fungsida. Akan tetapi ini masih banyak sekali jamurnya. Ya. Ini jamur-jamur masih banyak sekali. Kita lihat, ini juga masih banyak sekali jamurnya. Tuh lihat, tuh kan, trembelong-trembelong kayak gitu.
itu jamur semua itu ya, menguning. Lalu saya pupuk dengan nitrogen supaya daunnya itu kok bisa hijau. Akan tetapi walaupun masih ada jamurnya, tanahnya itu saya lihat juga ya ini agak bantat ya, keras. Lalu saya taburi dengan abu dapur. Ternyata ini ada perubahan, ujung-ujungnya itu mulai menghijau ini, mulai menghijau ini ya. Ini tadinya kuning, terus mulai menghijau lagi. Ini tidak hanya ini, yang lain juga ada. Kita cek lagi, ya. Mana? Yuk. Kita cek lagi terus. Pokoknya tanaman kopi milik kami yang daunnya itu agak menguning. Jadi saya taburi dengan abu dapur. Ini juga sama. Ini dulu tadinya menguning. Tadinya menguning, saya pupuk dengan pupuk sintetis, pupuk nitrogen, nggak ada perubahan. Tapi saya taburi dengan abu dapur ya. Saya taburi dengan abu dapur, ternyata ini mulai menghijau ya. Bahkan ini hampir hijau ya. Hampir hijau. Ini menguning, ujungnya juga menghijau. Itulah ya. Itu pengalaman apa yang saya lakukan di kebun ini terhadap kopi-kopi saya yang saya pelihara. Tapi tidak semuanya. Ada juga yang menguning sampai sekarang belum ada perubahan. Mungkin penyakitnya saking parahnya. Atau ini, coba ini. Ini walaupun sedikit juga sudah nampak menghijau di ujungnya ini. Nah ini sudah mulai menghijau ya, tapi ini bisa diulang kalikan sehingga tanah ini menjadi netral kembali. Mungkin dengan cara ya, satu, dicangkul lagi, digemburkan lagi, terus taburi pakai dolomit ataupun abu dapur ya, sehingga maksimal netral tanahnya. Jikalau tanahnya netral, maka menghirup ataupun menghisap nutrisi yang berada di bawah itu sempurna, sehingga tanaman kita nampak sehat ya. Itulah yang kami lakukan di dalam merawat kebun kopi di kebun ini ya, yang walaupun tidak begitu banyak, akan tetapi saya perhatikan, akan tetapi saya amati, akan tetapi saya lakukan dengan upaya-upaya agar kopi-kopi itu tetap sehat dan tetap subur, agar kedepannya itu apa yang kita inginkan akan menghasilkan kopi-kopi yang berkualitas dan menghasilkan sesuai apa yang kita inginkan, bisa berbuah maksimal, berbuah lebat, dan artinya puas bagi saya sendiri selama merawat kebun kopi ini ya teman-teman. Itulah yang saya alami atau pengalaman dari saya dari kebun ini ya. Semoga bermanfaat saja ya. Itu sepilan dari saya. Semoga kita diberi kesehatan, diberi kemanfaatan bagi siapa saja. Oke, salam sejahtera petani kopi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.